Tapi harus kasih nama Islamnya. Muhammad itu. Kensu Akbar. Ini kalau Kensu di pikiran. Kenal mus ya kamu. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, hari ini ada ujian buka itu Profedus Wahyudi Widodo, sarjana keperawatan, master kedokteran. Jadi sebelum kita mulai, karena ini lewat Zoom ya, lewat daring, jadi saya mungkin perlu kehadirannya dari teman-teman sekalian. Ini saya absen dulu ya. Siap. Pertama Prof. Teddy hadir sebelah saya, sebagai promotor dan co-promotor Dr. Bambang ya, hadir. Kemudian Profesor Dr. Katarina Unggul hadir. Ya. Kemudian Profesor Dr. Ahmad Yusuf. Siap, Prof. Hadir. Terima kasih. Dr. Hanafi, Master Pendidikan. Rektornya udah. Matur nuwun. Ini teman kita juga Ustaz nih. Dr. Haji Muhammad Nadib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dr. Ari Utariani. Hadir ya, beliaunya itu. Ya. Dr. Kusnanto. Oh ya, hadir. Matur nuwun. Profesor Tati, ini pendidikan UIK ini. Iya. Ya, luar biasa. Tapi tetap kayaknya kurang unik. Ya kan? Kurang unik juga. Ya. Lagi rektor ya. Sebentar lagi. Iya. Iya, kita mulai ya. Jadi Bapak Wahyudi Widodo ini adalah mahasiswa angkatan tahun 2013 dan 2014 telah menempuh ujian akhir tertutup dinyatakan lulus. Dan untuk itu, Profesor diperbolehkan menempuh ujian akhir terbuka di hadapan para penyangga. Seorang doktor selain dapat menghasilkan prestasi dengan benar dan handal, juga harus dapat bertahan prestasi tersebut terhadap kebiasaan. Itu perlu dilaksanakan ujian akhir terbuka di hadapan para penyangga. Para penyangga dan serta promotor dan co-promotor dalam ujian akhir terbuka ini mau memberikan penilaian mengenai satu alur pikir ilmiah Profedus dalam berprestasi terhadap berbagai sanggaan, dua sumpah dalam bidang ilmu dan atau nilai penerapannya. Penilaian panitia ujian terbuka ini akan dijadikan dasar penetapan tingkat doktor, yaitu bila memuaskan dari nilai akhirnya 3,00 sampai 3,40. Jika sangat memuaskan nilainya 3,401 sampai 3,4. Jika dengan berujian atau kumlot nilainya 3,75 sampai 400. Khusus untuk pendidikan dengan ujian sesuai dengan pendidikan serangga tahun 2013-2015 dengan masa studi tidak lebih dari 4 tahun. Ya, tidak lebih dari 4 tahun. Karena mengurangi hak para penyangga, maka sudah ini tidak menjadi ajang diskusi mengenai materi dan analisis statistik prestasi yang telah diputuskan dan disetujui oleh panitia ujian tertutup. Karena banyak penanya yang ingin menggunakan kesempatan ini, maka saya mohon kesediaan saudara penanya, penyangga, untuk membatasi waktu dan jumlah pertanyaan. Maksimal 2 pertanyaan sehingga diharapkan semua penanya mendapat kesempatan. Selain itu juga pada Profedus juga mohon menjawabnya secara singkat dan jelas. Selanjutnya pada ini pada saudara Wahyudi Widodo, sebelum kita mulai, saya mau tanya pada saudara, apakah hari ini keadaan sehat walafiat dan apa sampai ujian? Siap. Siap ya. Oke, jadi beliau dari sehat walafiat dan kita teruskan dengan diskusi atau penyanggaan. Untuk yang pertama, sebelum kita mulai diskusi, saya berikan kesempatan pada Profesor untuk menyampaikan secara singkat ya diskursinya, mungkin singkat-singkat saja. Waktunya 15 menit. Bisa Pak ya? Iya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan sidang Profesor Dr. Sutoyo, dokter spesialis urologi konsultan dan penguji-penguji penyanggah yang lain, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang hadir secara online. Terima kasih telah menyempatkan untuk saya untuk menguji disertasi saya. Semoga ini akan menjadi amal soleh dan bagi saya ilmunya nanti bisa bermanfaat. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil dari belajar saya selama 7 tahun
14 semester. Mungkin ini menjadi aib bagi Prof. Teddy. Bimbingannya kok sampai 14 semester. Ya, silakan. Jadi, Bismillah. Disertasi saya dengan judul Mekanisme Penurunan Kolesterol LDL, Low Density Lipoprotein, akibat terapi bekam basah pada penderita hiperkolesterolemia. terus gerak. Di stop dulu. Terus, terus. Bisa naik. Besar gimana? Pak Agus. Terus. Maksimal sih gitu. Oh, pojok kanan ini. Rumusan masalahnya. Jadi saya melihat banyak masyarakat yang mengalami kondisi tinggi kolesterol, hiperkolesterolemia, kemudian mereka bergantung kepada obat anti kolesterol, dan itu harus dikonsumsi dalam waktu yang lama. Ternyata penggunaan obat anti kolesterol ini ada efek sampingnya. Dan efek sampingnya ini masih belum memuaskan bagaimana untuk meminimalkan efek samping tersebut. Kemudian saya melakukan telaah referensi. Kemudian saya tertarik pada terapi komplementer, yaitu bekam, dalam bahasa Arab hijama, atau the wet coupling therapy, yang ternyata sejarahnya sangat panjang, perkirakan berumur 2 abad. Artinya terapi bekam ini sudah teruji oleh waktu. Masyarakat hingga saat ini masih menggunakan terapi bekam ini untuk keluhan-keluhan seputar kondisi akibat hiperkolesterol. Jadi saya kemudian tertarik, ini mestinya ada sesuatu yang perlu dijelaskan secara ilmiah. Dan saya lihat studi dari beberapa penelitian, ternyata memang terapi bekam efektif menurunkan kolesterol. Hanya saja belum didapatkan bagaimana mekanismenya bisa turun. Karena itu, maka disertasi saya fokuskan pada menjelaskan mekanisme penurunan kolesterol LDL akibat terapi bekam basah pada penderita hiperkolesterolemia. Dengan beberapa variabel dependen, variabel antara, yaitu IL6, monosit, MCP1, kemudian HDL, ApoB, kemudian tujuan akhirnya di LDL, dan yang terakhir menjelaskan mekanisme dari variabel-variabel yang saya tulis tersebut. Pada dasarnya, fokus dari penelitian saya ini mengacu kepada mekanisme metabolisme kolesterol, terutama pada reverse cholesterol transport pathway. Jadi, ini bergantung kepada peran HDL yang mengembalikan kolesterol pada liver dan diekskresi menjadi garam empedu.
Maka kerangka konseptualnya sebagai berikut. Pembekaman pada kulit, dalam hal ini keratin atau keratinosit, menyebabkan kondisi hipoksia selama 5 menit. Meskipun ini bersifat lokal, tetapi hipoksia pada area ini akan mengekspresikan HIF1, hipoksia inducible factor 1-alfa. Yang HIF1 ini kemudian akan merangsang sel radang, mengekspresikan sel inflamasi yaitu IL-1, IL-6, TNF-alfa, dan teman-temannya. Yang saya ambil satu yaitu IL-6. Dari IL-6 ini kemudian akan menyebabkan terjadi peningkatan monosit atau monositosis. IL-6 juga memiliki sifat khas yaitu diferensiasi. Diferensiasi merubah monosit menjadi makrofag. Dalam penelitian ini makrofag saya ukur dari MCP1 yang pada dasarnya adalah masih tahap makrofag muda. Dari makrofag muda ini yang kemudian dia akan memfagosit kolesterol. Jadi kalau pada pasien dengan infeksi, makrofag ini akan memfagosit kuman infeksius. Tetapi pada penderita ini hiperkolesterol, maka yang difagosit adalah kolesterol LDL. Kolesterol LDL setelah difagosit oleh makrofag, makrofag kemudian menjadi besar, kemudian mendapat sinyal pre-beta HDL dari HDL. Saya ulangi, pre-beta HDL dari HDL, kemudian dengan bantuan enzim ABC1 terjadi efflux dari makrofag keluar, kemudian ini yang akan ditangkap oleh HDL. HDL ini awalnya nascent, HDL yang kecil, tipis, kemudian dia menjadi HDL yang besar atau HDL yang matur. HDL yang matur ini membawa kolesterol LDL ke liver untuk diekskresi menjadi garam empedu. Dalam hal ini juga ApoB. ApoB pada dasarnya adalah LDL juga. Setiap ApoB, setiap satu ApoB adalah satu kolesterol LDL. Jadi dengan asumsi kalau ApoB ini dibawa juga oleh HDL kepada liver, maka banyaknya kolesterol LDL yang dibawa oleh HDL menuju liver dan diekskresi menjadi garam empedu akan berakibat menurunnya kadar kolesterol LDL di dalam serum. Untuk bab 4, populasi saya bagi 3, yaitu kelompok A, bekam saja, kelompok B, obat saja, tidak dibekam, dan kelompok C, kelompok kombinasi, dibekam dan minum obat. Untuk obat ini adalah golongan statin. Kemudian setelah pembekaman, dilakukan pengukuran lagi 7 hari kemudian. Saya ambil 7 hari karena monosit berubah menjadi makrofag, waktu efektifnya pada hari ke-7. Demikian untuk kemudian di bab 5, untuk hasil, saya dapatkan kadar IL-6 pada kelompok bekam menurun dan tidak signifikan 0,309. Ini sebetulnya bertentangan dengan kerangka konsep yang saya susun, yang saya harapkan naik, ternyata pada kelompok bekam menurun. Dan saya temukan juga sesuatu yang unik pada kelompok kombinasi justru meningkat dan signifikan. Hal ini terjadi ternyata karena sifat dari IL-6 itu pada masa awal dia bersifat
bersifat proinflamasi. Tetapi pada hari ke-7 dia bersifat proinflamasi. Maaf, terbalik. Pada awal proinflamasi, pada tahap 7 hari kemudian menjadi antiinflamasi. Jadi IL-6 ini sitokin yang unik pada tahap awal proinflamasi. Pada hari ke-7, pas pada saat saya pengambilan data ini, hari ke-7 dia bersifat antiinflamasi. Demikian untuk gambaran pada kelompok kombinasi, dia meningkat signifikan, sedangkan pada kelompok obat, kelompok bekam menurun. Untuk variabel yang kedua, hasil analisis pada monosit, ini juga sangat menarik. Pada kelompok bekam meningkat signifikan. Dan pada kelompok kombinasi meningkat, dan ini lebih kuat daripada kelompok bekam. Tetapi pada kelompok obat tidak signifikan. Pada variabel yang ketiga, pada pengukuran MCP1, pada kelompok bekam tidak terjadi peningkatan signifikan. Begitu juga pada kelompok obat tidak meningkat signifikan. Pada kelompok kombinasi juga tidak meningkat signifikan. Dan di antara ketiga ini, kelompok obat sekarang yang paling kuat p-value-nya dibanding kelompok yang lain. Maaf tadi melompat. Saya lanjutkan untuk kelompok HDL. Ini sangat menarik. Pada kelompok bekam, sesuai yang saya harapkan, terjadi peningkatan yang signifikan. Begitu juga pada kelompok kombinasi, meningkat signifikan. Kelompok bekam lebih kuat daripada kelompok kombinasi. Pada kelompok obat, ini tidak meningkat signifikan. Ini perlu penjelasan karena saya membandingkannya dengan penggunaan obat dari golongan statin. Kita ketahui statin bersifat mencegah berubahnya HMG-CoA menjadi mifalonat. Nah, di sini saya belum menemukan bagaimana kombinasi ketika obat golongan statin ini bertemu dengan efek dari pembekaman itu. Saya berharap nanti ada masukan dari Bapak Ibu penyangga untuk kebaikan dari disertasi ini. Pada tabel 5.5 ApoB, ketiga kelompok mengalami peningkatan. Kelompok bekam yang paling kuat efeknya diikuti oleh kelompok obat. Kemudian ada yang unik, pada kelompok kombinasi justru kalah kuat dibanding dua kelompok terdahulu. Pada dasarnya ApoB adalah kolesterol LDL. Kalau ApoA adalah HDL. Saya hanya meneliti ApoB karena bersifat proaterogenik. ApoB ini meningkat pada kondisi yang buruk. Jadi mestinya ini saya belum menemukan bagaimana dia bisa meningkat pada kondisi setelah pembekaman. Besar kemungkinan
mohon maaf saya tidak menemukan penjelasan yang ilmiah, besar kemungkinan pada saat pembekaman terjadi peningkatan efflux dari jaringan, yaitu keluarnya kolesterol LDL dari jaringan dan dari tubuh makrofag, yang kemudian ini akan dibawa oleh HDL menuju liver. Jadi adanya ApoB yang meningkat menggambarkan telah terjadi efflux dari sel maupun dari makrofag. Dan ini akan memudahkan HDL membawa kolesterol LDL ini menuju liver dan diekskresi, dibuang menjadi garam embatu. Yang kelima, yang 5.6, kadar LDL ketiga kelompok mengalami penurunan yang signifikan. Pada kelompok bekam sangat signifikan, diikuti oleh kelompok kombinasi, dan untuk urutan ketiga pada kelompok obat. Di sini data bisa dimaknai pada kelompok bekamlah yang paling kuat efek menurunkan kolesterol LDL-nya. Untuk jalur mekanisme penurunan kolesterol LDL, berikut data-data selengkapnya. B menggambarkan kekuatan hubungan, B menggambarkan signifikansi. Saya sederhanakan menjadi berikut. Jadi ada 3 jalur dalam untuk tujuan akhir penurunan kolesterol LDL. Jalur yang pertama dari bekam menuju monosit, menuju MCP1, lalu LDL. Yang kedua bekam, monosit, HDL, LDL. Dan yang ketiga dari bekam ke ApoB, lalu penurunan LDL. Untuk yang IL-6, meskipun secara konseptual ini mestinya ada rangkaian dengan monosit, HDL, MCP1, tetapi pada penelitian saya ini tidak ada hubungan antar variabel. Jadi dari IL-6 berhenti sampai di sini. Temuan baru, TBB, maaf saya singkat, terapi bekam basah, meningkatkan monosit, meningkatkan MCP1, dan menurunkan kolesterol LDL. Ini sebagai jalur pertama. Kemudian terapi bekam basah, meningkatkan monosit, meningkatkan HDL, menurunkan kolesterol LDL sebagai jalur kedua. Kemudian terapi bekam basah, meningkatkan ApoB, dan menurunkan LDL sebagai jalur ketiga. Dan ada tambahan, terapi bekam basah, meningkatkan IL-6, dan menurunkan kolesterol LDL secara tidak langsung. Di pada dasarnya ada 3 jalur, dan untuk yang nomor 4, tambahan yang saya belum bisa menemukan bagaimana IL-6 ini hubungannya dengan variabel-variabel antara yang lain. Kesimpulan yang saya dapatkan sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menjelaskan mekanisme, maka kesimpulannya adalah mekanisme penurunan kolesterol LDL akibat terapi bekam basah pada penderita hiperkolesterolemia melalui 3 jalur. Yang pertama, peningkatan monosit, peningkatan MCP1. Yang kedua, peningkatan monosit, peningkatan HDL. Dan yang ketiga, peningkatan ApoB. Demikian, mohon masukan untuk kebaikan disertasi saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saudara Pak Yudi sudah menyampaikan tingkatan besar tidak cukup jelas ya. Karena ini siang ya, tersangka semuanya supaya nanti ya. Ya, jadi kita mulai dengan diskusi dan penyanggaan. Yang pertama kita serahkan pada promotor kita yaitu Profesor Dr. Peggy Losino, Dr. Syarif konsultan. Ya, silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang kami cintai semua.
pimpinan sidang yang juga dekan Fakultas Kedokteran. Terima kasih atas kesediaannya masih mampu memimpin sidang walaupun dengan suasana pandemi, sehingga pendidikan S3 kita masih tetap berlangsung. Yang kedua, selamat ya Pak Widodo. Saya sangat respect dengan Anda. Walaupun background pendidikan Anda bukan seorang dokter, tapi Anda telah berhasil melalui celah-celah sehingga bisa menemukan sesuatu di bidang ilmu kedokteran. Itu yang menurut saya kagum saya. Walaupun berapa semester? 14. 14 semester. Saya sampai lupa kalau jadi promotor. Baru 14. Baru 14. Pendalaman. Selamat ya Pak Wid. Terima kasih. Jangan lupa alma mater ya. Oh iya. Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga yang menjadikan Anda nanti lebih terkenal sebagai ahli bekam. Pertanyaan saya, fenomena apa sih yang Anda temui di lapangan sehingga Anda melakukan penelitian ini? Yang kedua, hanya 2 pertanyaan aja, jawab singkat. Kontribusi apa yang bisa Anda sumbangkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan bidang kedokteran? Terima kasih. Terima kasih Prof. Teddy. Alhamdulillah saya beruntung bertemu dengan Prof. Teddy. Mulai dari pembimbing tesis dengan judul yang juga hampir sama tentang deformabilitas eritrosit. Tanggal lahirnya juga sama. Ya. Fenomena apa yang menyebabkan saya tertarik? Terima kasih. Jadi saya sejak 2010 dari tesis saya yang meneliti tentang deformabilitas, kemudian saya aktif di dalam organisasi bekam sebagai pembina PBI, Perkumpulan Bekam Indonesia, dan saya memiliki keinginan untuk memperbaiki SOP teknik dari pembekam teman-teman yang ada di lapangan yang sering membekam dengan sekedarnya, hanya dengan pelatihan 1-2 hari. Padahal saya lihat bekam ini mestinya luar biasa karena ada landasan hadisnya. Jadi oleh Isra Mi'raj itu yang pertama sholat 5 waktu, yang kedua anjuran berbekam dari malaikat. Jadi saya yakin, ainul yakin atau hakul yakin bahwa ini pasti luar biasa. Dan banyak masyarakat yang secara testimoni sangat terbantu dengan adanya bekam ini. Hanya saja kalau bekam ini tidak dilakukan secara SOP yang benar, bukan saja hasilnya tidak efektif, justru bisa menularkan penyakit. Jadi terjadi efek musuh. Karena itu saya kemudian termotivasi untuk mendalami lagi, terutama untuk bekam yang mekanisme inflamasi. Jadi saya melihat pada respon inflamasi ini adalah alasan dibalik kenapa bekam ini kemudian orang menjadi sehat. Kunjungan ke rumah sakit menjadi menurun, terutama pada pasien-pasien dengan sindrom metabolik. Kemudian yang kedua, kontribusi apa yang ingin saya berikan pada... Saya melihat masalah yang dihadapi masyarakat, baik masyarakat berpendidikan maupun masyarakat awam, adalah akibat pola makan yang, mohon maaf, yang kurang baik, sehingga terjadi efek sindrom metabolik.